Eh, baru, oke. Jadi kita review, kita ini membahas buku yang saya tulis ini, Success Mastery, ya teman-teman sekalian. Oke, so di sini membahas tentang 5 aspek penting, ya 5 aspek yang sangat fundamental untuk mewujudkan impian apapun. Jadi buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman saya membantu klien-klien saya di dalam ruang terapi, ya baik sebagai klien hipnoterapi maupun sebagai klien coaching, ya. Jadi mereka ngalamin berbagai macam masalah, dari mulai masalah kesehatan, keuangan, masalah fisik seperti berat badan, ya, oke. Tapi semuanya yang terkait dengan aspek psikis, ya, aspek psikis, oke. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian setelah sekian tahun saya merangkum ke dalam sebuah buku, yaitu buku Sukses Materi ini. Artinya, kita kalau kepengen sukses bahagia itu minimal, ya, minimal, oke, 5 ini harus tahu, minim, oke. Kalau mau ditambahi ya banyak, gitu kan ya. Tapi saya rangkum minim 5 ini dulu deh yang harus dikuasai, gitu. 5 itu apa? 5 hal penting itu apa? Yang pertama adalah menguasai diri sendiri. Oke, yang namanya self mastery, penguasaan diri. Oke, itu sangat penting karena orang yang punya ilmu sehebat apapun, dia punya keahlian sehebat apapun, tapi penguasaan dirinya nggak bagus, maka dia pasti akan kena masalah pada suatu waktu nanti. Oke, contoh penguasaan diri itu apa? Yang paling simpel itu adalah konsisten, komitmen, disiplin. Nah itu, oke. Orang sepintar apapun, orang sehebat apapun, tapi kalau dia nggak konsisten, nggak komitmen, ya, apalagi berurusan dengan orang lain, wah, pasti pada satu titik dia pasti akan ditinggalkan oleh banyak orang, ya kan? Karena nggak konsisten, nggak komitmen, nggak disiplin, ya, pasti akan menuai masalah. Itu paling simpelnya itu, gitu. Kemudian aspek yang kedua itu adalah time mastery, ya. Anda harus bisa menguasai dan mengendalikan waktu Anda. Karena sehebat apapun Anda, kalau Anda nggak bisa mengendalikan waktu Anda, di mana kita semua punya sama waktu, yaitu 24 jam, maka kita tidak bisa melakukan banyak hal. Ya, kalau Anda perhatikan, kita semua punya waktu yang sama 24 jam, tapi kenapa si A menghasilkan 5 juta sebulan, sementara si B bisa menghasilkan 200 juta sebulan, bahkan si C bisa menghasilkan 1 M sebulan, bahkan bisa 10 M per bulan. Padahal waktunya sama, yaitu sama-sama 24 jam. Ya. Kenapa kok ada orang bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang lain? Nah, itu adalah tentang penguasaan waktu. Ya, jadi penting banget kita harus menguasai waktu. Itu adalah review dari materi-materi yang kemarin yang kita udah sempat bahas, ya. Begitu ya, Bro Tony. Mana Bro Yes. Tony? Betul Ya, ya, kita udah ngebahas itu kan ya. Kita udah ngebahas self mastery dan mind mastery. Self mastery dan time mastery ya. Nah, hari ini kita ngebahas apa nih? Materi yang ketiga ya. Kita lanjut materi ketiga ya. ya, masuk materi ketiga, pengelolaan pikiran dan emosi. Iya, oke. Nah, pengelolaan pikiran dan emosi ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pikiran ini, pengelolaan pikiran ini, penguasaan pikiran dan emosi ini, wah, ini dampaknya sangat besar dan bisa kemana-mana, gitu ya. Nah, banyak orang nggak ngerti bagaimana mengelola emosi dan pikirannya, karena pada saat kita dilahirkan tidak ada buku manual ketika terjadi masalah, ya. Jadi kita bingung nih, ya. Oke, pada saat seseorang ketakutan, kekhawatiran, ya. Zaman sekarang nih banyak banget yang takut mati, ya. Zaman sekarang ini, ya. Sampai-sampai kami melakukan bakti sosial untuk melakukan terapi gratis, ya, sampai hari ini terakhir ya kalau nggak salah ya, hari ini tanggal berapa, tanggal 8, iya, hari ini itu terakhir kami dari Akademi Hipnoterapi Indonesia mengadakan bakti sosial terapi gratis yang ngalamin ketakutan, stres, ya, kami akan luangkan waktu untuk terapi dan itu gratis, ya. Itu udah 2 minggu, hari ini hari terakhir ya.
Banyak banget orang yang stres, banyak banget orang yang takut mati, ya, takut meninggalkan anak-anaknya masih kecil, dan aduh banyak banget ya ketakutannya yang luar biasa, ya. Jadi akhirnya banyak orang menderita bukan karena COVID-nya, tapi karena ketakutannya. Sebenarnya COVID-nya bisa dikendalikan, tetapi yang membuatnya lebih parah adalah karena dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan emosinya. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini punya kenalan, sahabat, keluarga yang mengalami seperti itu. Jadi mereka stres, mereka tertekan, ya bukan karena COVID-nya, tapi karena aspek yang lain, kayak begitu. Ada nggak? Ayo, coba. Ada nggak yang kenal dengan orang-orang yang seperti itu, yang mengalami seperti itu? Coba boleh tulis. Ada nggak? Siapa yang kenal dengan yang mengalami seperti itu? Oke. Ya, ada nggak? Ada nggak? Ayo, siapa yang kenal? Siapa yang kenal? Siapa yang tahu? Ya, banyak. Wah, thank you responnya ya, Ibu Natalia. Winoto, saya loh, saya sendiri. Gimana sih? Saya katanya ya, diri sendiri ternyata kenal. Oke, Eva, Bu Eva, banyak katanya gitu. Yes, ya benar kan yang saya sampaikan ya. Jadi teman-teman sendiri di sini ternyata kenal kan, tahu kan orang-orang yang seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, dan itu saya bahas di sini ya. Saya bahas di sini sangat dalam ya, bahasnya di sini bukan cuma sekedar dibahas gitu ya, tapi saya membedah di situ program pikiran manusia itu sebenarnya seperti apa ya, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, pola pikir yang tidak benar ini akan membuat kita itu bisa punya yang namanya batas atas dan batas bawah. Oke? Ya. Jadi pola pikir yang tidak benar ini membuat kita itu punya batas atas, oke, dan batas bawah di semua aspek kehidupan. Oke ya. Jadi batas atas dan batas bawah ini di semua aspek kehidupan. Gitu. Loh, siapa yang menetapkan batas atas dan batas bawah? Ya kita sendiri melalui program-program pikiran kita. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian perhatikan. Di sini saya mengatakan program pikiran. Ya, program pikiran itu ada dua kategori. Ya, kategori pertama adalah yang berasal dari Tuhan. Ya, berasal dari Sang Pencipta. Oke, itu udah nggak bisa diotak-atik, gitu kan ya? Itu adalah program pikiran bawaan. Ya, gimana program itu mengendalikan jantung. Wah, jadi kita masih janin aja di dalam kandungan ibu, ya, itu jantung udah berdetak. Ya, itu otak kita udah ada programnya, program bawaannya sudah ada. Ya, sudah otomatis seperti itu ya, dan berbagai macam program-program bawaan yang lain. Nah, kemudian pada saat kita dalam kandungan, itu juga ada program otak kita juga udah berfungsi dan menerima program. Ya, dia menerima program. Ya, dan itu bisa terprogram. Ya, loh kok bisa kayak begitu? Ya, dari pengalaman saya melakukan hipnoterapi pada banyak kasus gitu ya, ada satu yang menarik, yaitu kasus orang dewasa yang temperamental, ya, orang dewasa yang gampang meledak, yang katanya orang sumbunya pendek kayak begitu, ya, dikit-dikit meledak, marah, gampang tersinggung, wah, gampang emosian kayak begitu. Oke, yang menarik adalah pada saat saya terapi klien-klien yang punya masalah seperti itu, ya, dengan satu metode hipnoterapi, regresi mundur, dicek kapan pertama kali problem ini terbentuk, ya. Yang sangat mengagetkan adalah itu problem terbentuk pada saat dia masih dalam kandungan, teman-teman. Ya, masih dalam kandungan mamanya, problem itu udah terbentuk. Oke. Ya. Sehingga akhirnya membuat dia tumbuh besar, lahir, ya, tumbuh besar menjadi dewasa dengan program bawaan itu, yaitu program pemarah, gampang tersinggung, ya, seperti itu. Oke, dari situ saya mendapati sebuah pola, ya, ada sebuah pola bahwa seorang ibu yang mengandung seorang bayi, ya,
Dan ibu ini dalam kondisi tertekan sangat berat. Maka dia akan melahirkan bayi yang kemudian akan tumbuh dewasa menjadi seorang yang gampang tersinggung, pemarah, temperamental. Oke. Nah, teman-teman, kasus itu banyak banget saya tangani. Orang-orang dewasa yang temperamental tadi itu bahkan melaporkan, Pak, saya itu setiap kali marah sebenarnya saya itu sadar, saya itu nyesal. Tapi saya nggak bisa ngerem pada saat kejadian. Setelah kejadian baru saya mikir, aduh, mestinya nggak perlu sih kayak gitu. Oke deh, saya berjanji untuk diri saya sendiri, ini yang terakhir kalinya deh. Ya, next time saya akan coba tahan diri. Mau berbagai cara dicoba. Oke, termasuk menahan 6 detik gitu ya. Jadi ada peristiwa 6 detik dia tahan. 1 2 3 4 5 6. Ya, gak berhasil juga. Oke. Gak berhasil juga. Meledak juga dia. Gitu ya. Sampai akhirnya dia putus asa dan kemudian terdampar di ruang terapi saya kayak gitu. Nah, itu adalah program bawaan dari lahir, dari bayi, dari dalam kandungan. Oke, seperti kayak gitu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya, kalau bukan karena pengalaman praktek saya, mungkin saya juga nggak akan percaya gitu ya dengan fakta ini gitu ya. Tapi karena pengalaman praktek yang begitu banyak menangani klien seperti itu, ditambah lagi dengan ketika saya mengajarkan ilmu hipnoterapi kepada murid-murid saya, mereka praktek juga, mereka juga mendapati kasus yang sama dengan saya, gitu kan ya. Itu semakin menguatkan database yang kami miliki bahwa gila, ternyata korelasinya sangat kuat sekali. Seorang ibu, seorang mama yang lagi stres, tertekan berat, dia lagi mengandung, ya, maka dia akan melahirkan bayi yang kemudian tumbuh menjadi seperti itu. Nah, teman-teman, itu adalah yang namanya program pikiran, gitu ya. Jadi kenapa saya ngomong itu adalah program pikiran? Karena itu adalah sesuatu yang dikondisikan dari lingkungan, gitu. Dan banyak program-program pikiran yang lain itu banyak banget, ya, dan mempengaruhi manusia di semua aspek kehidupannya, kayak gitu. Oke ya, oke. Contoh yang paling simpel lagi program pikiran ya, sebelum saya lanjut ke batas atas dan batas bawah, ya. Contoh yang paling simpel lagi, gitu. Ada dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini ada di sebuah gedung pertemuan. Oke. Mereka nyantai-nyantai, mereka lagi ada di sebuah gedung pertemuan mengikuti sebuah acara. Gitu ceritanya ya. Oke. Kemudian pada saat asik-asiknya acara berlangsung, tiba-tiba orang di barisan depan pada teriak-teriak dan kemudian pada lari ke arah pintu keluar. Oke. Dua orang sahabat ini kebingungan, kenapa ya tiba-tiba orang-orang berteriak-teriak gitu kan ya. Dan kemudian gelombang teriakan itu nyampe juga ke dia. Ya, akhirnya penyebabnya diketahui adalah ada ular. Ya, ada ular masuk ke ruangan. Mungkin ularnya mau ngikut acara gitu kan. Wah, semua pada heboh, pada keluar, cari pintu keluar semuanya. Nah, di antara dua orang ini, satu orangnya juga begitu. Ada ular, kita kabur, kita kabur, kata gitu. Iya, kita keluar, keluar, keluar. Dia ngikutin arus, ngikutin orang-orang yang kabur cari pintu keluar. Sementara yang satunya lagi malah diem-diem. Oh ya, ada ular ya, gitu kan ya. Temennya ngomong, ayo lari, katanya gitu. Jangan, kamu lari aja dulu. Saya cari ularnya. Gila kamu. Ntar kalau kamu digigit gimana? Udah tenang aja, kamu kan tahu, ya. Kamu kan tahu siapa saya. Oh iya, ya udah deh, gue tinggal, katanya gitu ya. Nah, teman-teman, satu peristiwa yang sama, tetapi dua orang sahabat ini punya respon yang berbeda. Satunya kabur, satunya malah mau nyari, gitu. Apa yang terjadi? Gitu loh. Kok bisa yang satu nyari, yang satu malah kabur, gitu. Teman-teman, yang kabur tadi dari kecilnya udah mendapatkan program pikiran tentang ular. Apa itu? Ular itu bahaya. Ular itu mengerikan. Dia nonton di televisi acara ular nyaplok ayam, buk, mengerikan, gitu ya. Ular membunuh, menggigit manusia dan manusia terbunuh karena bisa ular. Wah, mengerikan, gitu kan ya. Makanya begitu dia mendengar ada ular, langsung kabur. Oke? Itu isi program pikirannya. Oke? Ini bukan bawaan dari Tuhan ya. Program pikiran ini bukan bawaan dari Tuhan. Ini bentukan lingkungan. Gitu.
Kenapa gitu? Ya, karena tiap orang beda. Berarti bukan bawaan dari Tuhan. Nah, kita lihat nih sahabat yang satunya lagi, yang malah mau mendatangi si ular gitu. Ternyata dia dibesarkan oleh seorang pengusaha ular. Dia dari bayi lahir ceprot, sekelilingnya udah ular. Bapaknya nangkep ular, bapaknya jual beli ular. Oke, jadi dia lahir udah mencium aroma ular. Oke, tiap hari mainan sama ular. Dia sekolah uang dari hasil bapaknya jualan ular. Dia remaja diajarin cara menjinakkan ular. Dan kemudian menentukan mana ular yang bisa dijual dengan harga mahal. Nah, sekarang ada ular di gedung pertemuan. Maka di pikirannya orang ini apa? Duit. Ular sama dengan duit. Yang sahabat satunya, ular sama dengan bahaya. Nah, teman-teman, inilah yang namanya program pikiran. Ya, jadi Anda dan saya semua dibesarkan dengan program-program pikiran tertentu. Yang mana program pikiran ini menentukan bagaimana kinerja kita hari ini, menentukan bagaimana kita merespon sebuah situasi. Oke, program pikiran inilah yang menentukan. Ya, pengkondisian lingkungan ini yang menentukan. Ya, ini perannya sangat besar sekali. Kayak begitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke. Kalau kita ingin mengubah kehidupan kita, maka kita perlu mengubah program-program pikiran ini. Oke. Ya. Karena kalau kita nggak ngubah, maka berkat Tuhan itu lama gitu loh datang ke kita. Berkat itu sebetulnya sudah ada di sekitar kita. Tetapi karena program pikiran yang salah, kita bisa nggak melihat loh berkat itu ada. Oke, itu yang namanya dalam istilah teknikalnya ya, itu yang namanya adalah negatif visual hallucination. Oke ya, negatif visual hallucination. Oke, ini contohnya tidak melihat gunting kuku di depan mata, misalkan. Pernah nggak Anda ngalamin begitu? Anda cari gunting kuku, mana ya gunting kuku ya? Cari kemana-mana kayak gitu kan ya. So, Anda teriak-teriak gitu kan ya, gunting kuku di mana gitu kan ya. Terus orang rumah mengatakan, lah itu di depan kamu di meja. Oh iya ya, di sini nih kok dari tadi gua nggak ngeliat ya. Nah itu negatif. Negatif itu berarti meniadakan dari ada menjadi tiada. Ya, visual ya secara mata hallucination. Jadi kita mengalami halusinasi. Otak kita mengalami halusinasi sehingga gunting kuku nggak kelihatan. Bahkan ada teman saya handphone nggak kelihatan. Dia nyetir mobil, saya duduk di sampingnya. Oke, dia nyari-nyari gitu kan ya. Saya tanya, bro, lu nyetir yang bener, lu lihat depan sama gitu kan, gitu. Habis dia sambil nyetir, dia sambil lihat-lihat begini, ngeliatin jok bawah gitu kan. Lu nyari apa? Saya tanya. Handphone. Nah itu di tengah nggak gitu. Ya, saya ngomong tuh di tengah kamu itu. Tuh. Oh iya ya, kenapa gua nggak lihat ya katanya. Nah, ayo, ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Ayo, ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Barang di depan mata nggak kelihatan. Oke, pernah nggak? Wah, ada tuh ya. Nah, teman-teman, itu yang namanya negative visual hallucination. Ya. Nah, teman-teman, ketika otak kita mengalami yang namanya negative visual hallucination, peluang, berkat, rezeki yang ada di depan mata itu nggak kelihatan. Makanya ada banyak orang mengatakan susah zaman sekarang cari duit, ekonomi lagi susah, pandemi. Nah, ini nih, ini orang lagi mengalami negative visual hallucination. Oke, ya, dia nggak bisa melihat itu peluang. Nah, ini loh teman-teman, bahayanya kalau kita tidak mengerti cara kerja pikiran kita. Itu. Padahal peluang peluang tetap ada. Tuhan tetap memberikan rezeki. Rezeki itu terus ada di sekitar kita. Teman-teman catat baik-baik. Tuhan selalu menyediakan rezeki, selalu ada di sekitar kita. Karena Tuhan menciptakan kita sempurna, menciptakan manusia sempurna, sehingga begitu kita diciptakan, rezeki untuk kita pun sudah disiapkan, sudah ada.
Masalahnya Anda melihat apa tidak. Itu problemnya. Itu tugasnya manusia. Gitu ya. Oke, tugasnya manusia adalah melihat rezeki tadi. Nah, otak kita itu bisa mengalami yang namanya negative visual hallucination ketika kita nggak melihat rezeki-rezeki tadi. Ya, gunting kuku aja nggak kelihatan, handphone nggak kelihatan, ada yang ngomong kaos kaki aja nggak kelihatan, gitu kan ya. Oke, bahkan ada yang kacamata ini nggak kelihatan teman-teman ya. Kacamata saya di mana ya, gitu. Nah, ini padahal nangkring di atas. Nah, oke, otaknya mengalami halusinasi. Oke, teman-teman, ini hal simpel, kacamata, handphone, gunting kuku, nggak kelihatan. Apalagi rezeki. Oke, rezeki itu barangnya abstrak. Ini yang barangnya nyata aja, kacamata, handphone, gunting kuku, barangnya nyata aja nggak kelihatan. Apalagi yang barangnya abstrak. Ya Pak ya? Oke. Nah, itu ada yang pernah ngomong, pernah HP di tangan tapi nggak sadar. Tuh kan. Nah, itu teman-teman. Mekanisme pikiran ini perlu Anda pelajarin. Nah, itu saya bahas ya. Di buku ini saya bahas. Ini penting banget. Gitu kan ya. Karena kalau Anda sampai nggak mengerti bagaimana pikiran Anda ini bekerja, Anda stres muter-muter pasti. Nanti ujung-ujungnya ngomongnya apa? Ini cobaan Tuhan. Ini bukan cobaan Tuhan. Ini karena lu aja yang nggak ngerti pikiran lu itu gimana. Ya, teman-teman jangan gampang-gampang ngomong cobaan Tuhan, teman-teman. Ya, jangan-jangan ini karena ulah kita sendiri yang kita nggak mengerti, kita nggak mau belajar. Paling enak itu memang ngomong, paling enak teman-teman. Paling enak itu memang ngomong cobaan Tuhan. Udah paling enak. Ya, kenapa? Kita tinggal nyalain Tuhan aja. Ya, teman-teman ketika Anda mengatakan ini cobaan Tuhan, itu sama aja Anda memberikan tanggung jawab ketidaksuksesan Anda atau masalah Anda itu kepada Tuhan. Ketika Anda mengatakan, oh mungkin ini bukan pada waktunya, mungkin Tuhan ingin saya itu memberikan yang lebih besar lagi. Pret, oke? Itu lu aja yang on, ya. Itu karena pasti program pikirannya ada yang nggak benar, kayak gitu teman-teman. Ya, paham ya? Saya pernah mengalami hal ini sebelum saya mempelajari tentang hipnoterapi. Ya, saya menyalahkan Tuhan. Kenapa ya? Saya udah bekerja keras, ya. Bahkan saya tuh pernah di dalam satu periode waktu dalam hidup saya, teman-teman. Saya tuh bekerja 3 pekerjaan yang berbeda. Pagi banget, jam 6 pagi udah keluar rumah, sampai sore itu saya jadi kontraktor bangunan. Ya, pagi udah pergi ke rumahnya owner, dia minta ini minta itu, mungkin saya juga minta tanda tangan atau mungkin minta cek, minta pembayaran dan sebagainya. Setelah itu ke lokasi proyek, ya, kemudian muter-muter di situ sampai sore. Setelah itu saya kerja jadi guru les privat memberikan bimbingan belajar untuk anak-anak. Oke, itu kira-kira sampai jam 7 sampai setengah 8 malam. Ya, setelah itu istirahat cuma makan sebentar aja, lanjut lagi mengerjakan multi level marketing sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Gitu. Oke. Jangan tanya kalau subuh ngerjain apa, ya. Oke, itu nggak boleh diceritain yang bagian kerja yang itu ya. Gitu ceritanya ya. Ya. Nah, teman-teman, 3 pekerjaan yang berbeda. Uangnya ada, mengalir, tapi kok saldo mengendap saya tidak pernah lebih daripada 500.000 ya. Jadi itu uang itu masuk banyak gitu kan ya. Nanti harus dikeluarin untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Tuh. Ujung-ujungnya saldo yang tertinggal mengendap nggak lebih dari 500.000. Nah, heran kan? Begitu. Ternyata teman-teman, itu karena program pikiran saya. Sehingga program pikiran itu membentuk yang namanya batas atas saldo mengendap. Nah, ini dia nih. Ya, batas atas saldo mengendap dan batas bawah. Jadi kayak ada batasnya. Jadi kayak rezekinya itu udah ditakar di sini. Ya udah, rezekinya cuma sekian. Gitu ceritanya, teman-teman. Ya, nih. Ya, cuman di sini aja, mentoknya di sini aja rezekinya. Udah. Sempat saya berpikir, oh mungkin Tuhan cuma mau ngasih saya segini. Ya memang inilah rezeki saya yang perlu disyukuri. Teman-teman, setelah sekian waktu saya belajar, ternyata itu bukan rasa syukur. Itu putus asa, teman-teman. Kayaknya aja saya bersyukur sama Tuhan. Ya udahlah disyukuri aja lah, mungkin rezekinya segini. Setelah saya belajar lebih dalam, teman-teman,
saya amatin, itu bukan rasa syukur, tapi itu adalah keputusasaan karena saya tidak tahu lagi harus ngapain supaya saldo mengendap saya naik. Oke. Jadi setelah saya jadi hipnoterapis, saya juga banyak menemui klien-klien saya seperti itu. Ya, mereka lapor. Ya, saya tanya apa problemnya gitu kan ya. Ya ini Pak, saya tuh kok merasa sama kurang lebih kasusnya gitu. Kok selalu aja uang itu keluar ya Pak ya? Oke. Bahkan ada yang pernah cerita, ya. Pak, saya itu kalau keluar rumah itu hanya berani bawa uang 50.000 di dompet. Loh, kenapa saya tanya begitu? Nah, kalau bawa lebih pasti habis, Pak. Siapa yang memastikan? Ya nggak tahu, Pak. Tapi pengalaman saya begitu. Saya udah ngetes beberapa kali, Pak. Dan seperti itu. Oke, coba ceritain apa yang terjadi kalau kamu bawa uang lebih dari 50.000. Pasti ada alasan uang itu keluar, dan itu alasannya logis. Oke, kasih contoh deh, saya ngomong begitu kan. Ya misalkan nih, saya bawa 200.000. Sampai siang, sampai sore utuh, pas saya mau pulang rumah, tiba-tiba mama telepon saya. Nak, kamu lagi di mana? Lagi di jalan, mama mau pulang. Boleh nggak mampir apotek beliin mama obat? Beli obat 150.000. Habis, sisa 50.000 lagi. Nah, dia pikir, kebetulan. Gitu kan ya. Kan memang mamanya lagi kayak enak badan sakit, perlu beli obat. Gitu. Next time, coba lagi bawa 50.000. Aman, sampai rumah utuh 50.000. Next time lagi, bawa 200.000 lagi. Habis lagi. Nah, kali ini habisnya kenapa saya nanya? Tiba-tiba ada temen ketemu pas antri di supermarket gitu kan. Tiba-tiba nyapa gitu. Hey bro, hey, wah ngobrol-ngobrol. Terus temennya ngomong gitu. Hey bro, lu ada duit nggak 150.000? Gue kurang nih gitu. Gue harus bayar ini gitu. Ya, kok dia tahu sih saya bawa uang lebih gitu kan? Ya, aduh bro, nggak ada kalau segitu. Ini aja gue mau bayar ini belanjaan di supermarket gitu kan ya. Gue adanya kira-kira sekian nih gitu sisanya. Ya udah deh, pinjemin dong, ntar gue pulangin gitu kan. Ya, habis juga gitu. Ya, oke, next time lagi dia bawa 50.000 lagi, aman. Next time bawa lebih lagi, 100.000, 200.000. Pulang, habis lagi. Entah ban motornya bocor, entah ada aja pokoknya. Pokoknya ada aja alasan membuat uang itu keluar, seakan-akan logis. Nah, teman-teman, itu yang namanya batas atas dan batas bawah. Kayak begitu. Oke. Ya. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Ayo, ada nggak? Oke, ayo ada nggak? Selalu ada alasan logis membuat uang itu keluar, gitu ya. Akhirnya balik-baliknya ya jumlah tertentu lagi, gitu ya. Nah, teman-teman, ini bukan hanya berlaku di area keuangan, tapi di semua area. Oke? Anda bergaul, bersahabat. Anda punya batas atas. Paling enak ngobrol sama orang dengan level di mana? Ada batas atasnya. Orangnya levelnya di atas itu, Anda udah nggak nyaman. Oke? Anda udah nggak nyaman. Oke? Di bawah itu juga begitu. Anda ada batas bawahnya untuk ngobrol, berteman, bersahabat dengan seseorang. Orangnya levelnya di bawah itu, Anda udah nggak nyaman lagi. Coba diamatin, ya Pak ya. Ayo, siapa di sini masih jomblo, belum punya pasangan? Ada nggak? Ada nggak yang masih jomblo? Iya, seperti jarak personal seperti itu ya. Ada di sini yang masih jomblo, belum punya pasangan. Nah, ya. Nah, biasanya tuh, ya kalau yang masih jomblo tuh, gitu ya. Anda pasti nggak akan berani berharap lebih pada orang-orang yang levelnya jauh di atas Anda. Ya, Anda tertarik sama dia, tapi kayaknya dia nggak akan mungkin tertarik lah sama saya. Pasti ngomongnya dalam hati begitu. Kayaknya dia nggak akan tertarik lah sama saya. Pasti begitu. Karena kayaknya udah melewati batas atas Anda. Ya, tapi kalau levelnya terlalu bawah, Anda juga nggak tertarik. Ya, enggak lah.
Kriteria gua mah harusnya lebih atas dari itulah. Nah, jadi kayak ada batasan seperti itu. Oke, coba diamatin, ya Pak ya. Yang jomblo, bener nggak? Ayo, bener nggak seperti itu? Oke. Jadi ada batas atas yang membuat Anda nggak berani lebih. Ya, itu dalam relasi. Dalam kesehatan, dalam pekerjaan, di semua aspek kehidupan, itu ada batas atas dan ada batas bawahnya. Nah, teman-teman, kalau Anda mau naik level di dalam kehidupan ini, ya, maka Anda harus selalu jebol batas atas ini. Itu dijebol, ya, sehingga nanti terbentuk sebuah batas atas yang baru. Ya, nanti akan terbentuk sebuah batas atas yang baru, gitu ya, di sini nanti. Wah, ya, jebol lagi di sini, gitu ya. Sehingga kapasitas Anda sekarang jadi besar. Jadi kapasitas tampungannya sekarang jadi besar nih. Tuh, jadi sekian, gitu ya, jadi besar sekali. Ya, teman-teman, ini Anda nggak perlu kerja ngoyo-ngoyo, gitu ya. Ini udah otomatis rezekinya masuk ke sini. Karena rezeki itu sifatnya mengisi ruangan kosong. Jadi kalau ruangannya tersedia sekian, ya ini yang diisi. Oke, kalau lebih tumpah pasti, meluber, meluber keluar. Kayak begitu. Oke, begitu Anda mengembangkan batasan ini, rezeki akan otomatis mengalir masuk, otomatis. Ya, begitulah cara kerja pikiran yang terhubung dengan alam semesta. Oke, yes, Bro Tony, sampai sini dulu. Saya Yes. buka daftar, saya buka pertanyaan. Saya kasih kesempatan teman-teman bertanya, silakan. Ya, sahabat kelas yang mau bertanya langsung boleh raise hand ya, atau silakan di chat aja. Ya, chat aja supaya lebih itu. Berarti batas atas dan batas bawah itu selalu ada. Yes. Itu tergantung program pikiran kita. Bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Ya. Dan kalau kita ingin mengubah batasan atas itu, pikiran ini yang perlu didobrak dulu. Oke. Ya, bukan kerja keras. Kayak saya contoh saya gitu ya. Saya kerja sampai 3 pekerjaan. Ternyata tidak menjamin. Oke, 3 pekerjaan, 3 sumber income masuk. Ya, income semakin gede. Saya pikir income saya semakin gede, maka saya bisa nabung lebih banyak. Ternyata enggak juga. Ternyata tidak juga. Kayak begitu. Bagaimana cara menjebol batas atas? Yang pertama, caranya adalah Anda harus mengenali dulu apa yang menahan Anda di bagian atas. Ini harus dikenali dulu. Ini apa? Oke, karena kalau Anda tidak mengenali bagian atas ini apa, mau jebolnya susah. Gitu. Contoh kasus yang tadi saya ngomong, yang contohnya 50.000 tadi, gitu ya, yang dia bawa uang cuma 50.000 kemana-mana, gitu. Itu apa tuh yang menjadi penyebab? Nah, teman-teman, penyebabnya adalah sugesti dari orang tua sejak kecil. Jadi, klien saya ini dari kecil itu disugesti orang tua. Dari mana saya taunya? Dari teknik hipnoterapi kita cari, kita bongkar, gitu ya. Saya terlalu apa ya? Terlalu teoritis ya kalau saya ngomong di sini ya tentang tekniknya ya, karena itu panjang ceritanya ya. Itu terkait dengan sebuah metode hipnoterapi gitu ya, ceritanya panjang banget. Tapi intinya kita bisa membongkar, kita bisa mencari apa yang sebenarnya menjadi penyebab. Kayak begitu teman-teman. Ya. Nah, di buku Success Mastery ini saya ada kasih tuntunan langkah untuk mencari. Ya, kalau teman-teman baca ngikutin itu teman-teman kalau memahamin benar-benar gitu kan ya, itu bisa mencari, bisa bisa paling tidak punya gambaran lah, paling tidak gitu kan ya. Nah, teman-teman balik lagi kasus tadi itu. Kasus klien yang saya tadi itu, ya ternyata dia itu mendapatkan sebuah sugesti yang sangat kuat di dalam pikirannya dari mamanya. Mamanya ngomong apa? Kok sampai dia punya batas atas seperti itu? Mamanya ngomong dari kecil. Kalau dia dikasih uang jajan selalu habis, gitu ya. Mamanya selalu ngomong, "Nak, kamu itu kenapa sih kalau dikasih uang jajan nggak pernah ditabung selalu habis? Jangan boros-boros kenapa?" Nasihat itu sering diulang. Besok ngasih uang jajan lagi, jangan boros-boros, tabung. Iya mah gitu. Tapi ya kenyataannya ya dibelanjain sama dia. Beli makan lah, di sekolah apalah kayak gitu. Oke. Mamanya ngomel lagi. Kamu itu jangan boros-boros kenapa? Belajar nabung. Nah, oke. Terus bahkan sampai dia usia 35 tahun pada saat dia ketemu saya,
punya 3 orang anak, kalau dia ke rumah mamanya pulang, ya mamanya selalu ngomong, inget loh, kamu udah punya anak sekarang, jangan boros. Selalu. Bayangin teman-teman, dari kecil sampai usia 35 tahun, katakanlah dia mulai terima uang jajan umur 10 tahun lah, katakanlah ya. Oke, sampai umur 35, 25 tahun selalu pikirannya diprogram, catat baik-baik, diprogram dengan kata-kata, kamu itu boros, belajar simpen uang. Bahkan di label teman-teman, kamu itu boros, belajar simpen uang, jangan boros-boros. Nah itu teman-teman, kenapa itu yang saya ngomong program pikiran. Gitu ya. Karena itu dikondisikan dari sugesti-sugesti orang tua. Nah itu tadi ya, begitu kita tahu, oh ternyata ini nih problemnya. Oke, karena sugesti jangan boros. Nah kemudian kita dobrak, kita maknai ulang. Oke, ya bagaimana cara memaknai ulangnya? Kita menyusun lagi sebuah sugesti untuk bisa menetralisir ini. Kayak gitu. Nah, itu di buku ini di halaman berapa ya? Itu kalau nggak salah saya ada tulis langkah-langkahnya. Oke. Nah, ini di halaman 136 saya ada tulis cara menemukan keyakinan penghambat. Nah, ya, kelihatan ya. Saya ada tulis caranya gimana, gitu ya. Oke. Apa-apa aja yang Anda harus amatin untuk bisa menemukan batas atas tadi itu, gitu ya. Itu saya ada tuliskan. Oke. Terus kemudian di bab 10 saya ada tuliskan bagaimana mendaur ulang ya. Jadi yang negatif tadi didaur ulang supaya jadi positif, gitu ceritanya, ya. Nah, ini. Oke. Bab 10 saya ada tulis daur ulang keyakinan negatif Anda. Gitu ya ceritanya ya. Nah, seperti itu ya. Panjang ya ceritanya kalau saya tulisin di sini, saya ngobrol di sini panjang banget. Oke ya. Oke. Kemudian demikian ya, Pak. Siapa tadi yang nanya ya? Saya sampai lupa. Tadi yang nanya ini Pak siapa tadi ya? Pak siapa, Bro Tony? Supandi ya, yang bagaimana cara mencoba batas. Oh ya, Pak Supandi yang nanya ya. Semoga terjawab Pak. Saya tidak bisa memberikan jawaban terlalu panjang. Ini waktunya sangat mepet. Tapi kurang lebih seperti itu Pak. Gitu ya. Pikiran yang ideal itu yang bagaimana? Pikiran yang ideal itu adalah pikiran yang penuh kesadaran, di mana kita tahu, oh ini program pikiran, ini bukan kesadaran saya, gitu ya. Jadi ketika kita bertindak, kita tahu bahwa, oh ini program, bukan. Realitanya bukan seperti ini. Realitanya itu begini nih. Nah itu teman-teman, ya. Bisa nggak berlatih ke sana? Bisa. Kalau tahu caranya bisa. Oke. Ini saya nggak jelas ya. Apa harus fokus satu pekerjaan? Saya nggak jelas ini maksudnya apa. Program pikiran sebelum lahir seperti apa? Kita semua sebelum lahir, kita udah punya program pikiran bawaan. Teman-teman, bayi itu punya 2 rasa takut utama. Oke, yaitu takut suara keras, takut suara keras. Ya, kalau Anda perhatiin bayi, kalau ada suara keras, jeder gitu ya, dia pasti wah, nangis. Atau takut perubahan ketinggian yang tiba-tiba. Anda gendong dia, terus pura-pura jatuhin. Begitu. Nangis dia pasti. Selebihnya nggak ada. Ya, jadi bayi, kita semua pada saat bayi, kita dilahirkan cuma dengan 2 rasa takut itu aja. Oke, takut-takut yang lain itu dipelajari dari lingkungan, di program. Anda sebutin takut apa? Takut gelap, oke, takut kucing, takut kecoa, takut anjing, itu semua dari lingkungan. Yang biasanya orang tua tuh yang mentransfer ketakutan itu kepada anak. Oke ya, takut ketemu orang baru, takut bicara, ya, termasuk sampai gede takut istri, itu semua juga program bawaan, ya. Itu bukan bawaan dari lahir, gitu ya teman-teman. Oke, takut istri, takut suami. Nah, ya, itu adalah program bentukan, ya. Tapi yang bawaan cuma 2 tadi. Yang bawaan cuma 2 tadi. Gitu ceritanya. Ya. Oke. Apakah program pikiran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman? Enggak. Ya. Enggak dan iya gitu kan ya. Enggak dan iya gitu ya. Tapi yang paling utama kita harus tahu dulu rule suksesnya kita maunya kemana gitu. Oke. Dengan perkembangan zaman itu kasusnya begini. Zaman sekarang kan semua online.
Nah, beberapa orang itu merasa bahwa, aduh pekerjaan saya itu kalau nggak ketemu orang nggak bisa. Padahal sekarang kita nggak bisa ketemu orang. Nah, kalau Anda nggak mau ngubah program pikiran ini bahwa saya harus ketemu orang supaya bisa transaksi, supaya terjadi deal, ya Anda punah gitu ya zaman sekarang. Siapa yang mau ditemuin sekarang? Ya, ada yang berani nggak nerima tamu dalam kondisi COVID kayak begini? Ya kan? Nah, kalau ini benar, ini harus disesuaikan. Jadi yang Anda harus mengubah nih program pikiran ini nggak benar nih. Ini kan program pikiran. Saya harus ketemu orang secara face to face baru bisa deal. Ini program pikiran. Oke. Nah, itu kalau itu perlu disesuaikan. Tapi ada yang enggak peduli zaman, ada program pikiran mendasar yang memang harus dibentuk dengan baik, gitu ya. Wah, memprogram anak itu penting sekali. Yes, sangat penting banget, sangat penting banget. Oke, ya, sangat penting banget. Karena orang tua adalah pemberi sugesti terkuat bagi anaknya. Oke? Ya, Bapak Ibu yang punya anak yang mau belajar itu juga boleh pesan sama Bro Tony buku saya yang ini. Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Oke ya. Itu saya memberikan warning pada orang tua tentang apa-apa yang penting yang harus dilakukan untuk anak Anda. Jangan sampai Anda yang ingin menyayangi anak Anda, memberikan yang terbaik, tapi Anda nggak ngerti ilmu tentang pikiran, terus Anda tanpa sengaja melakukan kesalahan dengan memberikan sugesti buruk sama anak Anda. Nah, itu Anda nyesel banget nantinya suatu hari. Ya. Misal untuk buat program pikiran yang masa kini harus bagaimana, panduannya apa? Baca buku saya deh, detailnya itu. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, Bro Tony, pertanyaan udah selesai. Oke, tepuk tangan untuk saya. Ya, mari kita tepuk tangan masing-masing lewat Zoom. Oke. Apakah ya masih ada pertanyaan itu berlanjut, Pak? Apakah masih bisa untuk anak usia 17 tahun? Masih ya. Buku saya Rahasia Mendidik Anak ini berlaku untuk anak-anak usia 0 tahun sampai usia 99 tahun. Ya, masih relevan. Oke? Seperti itu. Ya. Anda akan belajar banyak dari sana. Contoh kasus saya pada saat saya nangani kasus-kasus terapi gitu ya. Oke, thank you yang udah tepuk tangan, yang belum tepuk tangan semoga segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, saya lanjut lagi. Oke. Jadi, inilah sebenarnya problem kita dalam kehidupan ini, gitu kan ya. Bagaimana kita menembus batas atas ini? Which is ini adalah sebuah pengkondisian yang kita terima dari masa lalu, gitu. Ya, pengkondisian yang kita terima dari masa lalu kita. Ya, biasanya berupa sugesti dari lingkungan. Dan akhirnya sugesti itu kita amini, kita anggap benar. Ya udah, jadilah program pikiran ya. Contoh lain program pikiran dalam bidang kesehatan. Contoh lain adalah kalau kena hujan Anda demam. Nah, siapa di sini yang pernah kenal teman atau keluarga yang kalau kena hujan dia sakit? Ada nggak yang pernah kenal? Ada nggak? Ya. Nah, teman-teman, kalau Anda perhatikan gitu ya, ada nggak yang kenal? Oh, ada. Ya, benar kan? Kena hujan sakit gitu ya. Oke. Teman-teman kalau kita perhatikan, hujan itu air. Oke. Mandi juga air. Kok bisa sakit? Gitu kan? Terus kemudian alasannya begini. Loh, tapi kalau hujan kan di luar, kalau kamar mandi kan nggak kena angin. Nah, kalau berenang gimana? Berenang kan di udara terbuka. Oke. Kok kalau dia berenang nggak apa-apa? Ya kan? Oh ya juga ya, gitu kan ya. Ayo, alasannya apa lagi sekarang? Ya kan? Dingin terus masuk angin. Nah, kalau berenang kagak tuh. Oke. Kalau berenang kagak. Kayak begitu. Nah, itu teman-teman. Ini sugesti yang kuat banget tertanam di pikiran. Kenapa orang bisa kena hujan sakit?
boleh dilacak. Ya, boleh dilacak. Itu orang tuanya pasti sering ngomong. Pada saat dia dulu kecil, orang tuanya pasti sering ngomong, jangan main hujan nanti sakit. Ya, jangan main hujan nanti sakit. Jangan main hujan nanti sakit. Wah, jadi sakit beneran. Nah, seperti itu. Oke. Yang benar kalau kena hujan basah. Iya, bener gitu kan. Kalau kena hujan ya pasti basah ya. Kemudian kalau basah diapain? Ya tinggal pakai handuk, selesai gitu kan. Ya, teman-teman, ya. Anak-anak saya ajak hujan-hujanan malahan, ya. Wah, hujan deras, wah asik, yuk kita main hujan di luar, gitu kan ya. Oke, wah hujan-hujanan malahan, nggak ada yang sakit, ya sehat-sehat aja gitu kan ya. Malah tetangga sebelah yang heran gitu kan ya. Pada saat melihat anak saya doang, saya nggak kelihatan kan gitu kan ya. Weh, masuk nanti kamu dimarahi papa gitu kan ya. Jangan main hujan kata ya tetangga gitu. Begitu saya nongol, nah ini bapaknya ternyata juga main hujan gitu kan ya. Diem dia gitu loh. Bapak juga ikut main hujan. Iya, lagi main nih sama anak-anak gitu. Oh, nggak sakit anaknya katanya gitu. Oh enggak, lu malah sehat kena hujan gitu kan. Ya, ya malah sehat teman-teman. Ya, malah saya ajak sepedaan, hujan-hujanan. Wah, itu seru banget teman-teman. Ya, kadang jadi sakit kepala kalau kehujanan. Nggak ada ceritanya ya. Itu sugesti. Nah, itu teman-teman. Itu program pikiran dalam area kesehatan, gitu ya. Dan banyak, oke, banyak banget ya. Jadi program yang lain banyak banget. Saya harus tidur 8 jam. Kalau enggak, ntar sakit. Program lagi. Saya harus makan tepat waktu. Kalau enggak, mah saya kambuh. Nah, ya, teman-teman sakit mah. Sakit mah itu bisa dikatakan 70% itu karena program pikiran yang salah, bukan karena fisik. Oke, ya. Kenapa saya ngomong begitu? Nah, klien saya yang berhasil saya bantu sembuh mahnya, ya banyak banget. Kayak gitu teman-teman. So, jadi begitulah bagaimana kita perlu menguasai pikiran kita, gitu ya, teman-teman. Pikiran manusia itu adalah hal terhebat yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Oke, belajarlah untuk bisa mengenali pikiran Anda. Oke, belajarlah untuk punya sebuah kesadaran tentang apa yang muncul dalam pikiran Anda. Ketika Anda punya kesadaran untuk mengamati bentuk-bentuk pikiran Anda, maka Anda bisa bertindak dengan jernih. Ya, Anda bisa melakukan sebuah perencanaan dengan jernih dan tidak terpengaruh dengan situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan. Begitulah pentingnya kita menguasai pikiran kita. Oke, bagi Bapak Ibu yang punya anak, terutama di bawah 7 tahun, oke, Bapak Ibu yang punya anak terutama di bawah 7 tahun, oke, Bapak Ibu, inilah kesempatan Anda terbaik untuk benar-benar memprogram pikiran anak Anda dengan benar, ya, oke. Kenapa kok saya ngomong 7 tahun? Ada ceritanya, gitu kan ya. Tapi sementara saya nggak punya waktu banyak, please percaya, gitu kan ya. Anda yang punya anak di bawah 7 tahun, Anda perlu belajar tentang bagaimana pikiran seorang anak itu bekerja dan menyerap informasi. Ya, karena jangan sampai karena ketidaktahuan Anda tanpa sengaja melakukan pemrograman pikiran yang salah pada anak Anda. Nanti Anda nyesel. Gitu. Kemudian kalau yang udah di atas 7 tahun gimana? Gitu ya. Oke, yang udah kelewat nih gitu ya. Udah 12, 20 tahun gimana gitu. Gampang ya. Saya dulu di dunia kontraktor ada prinsip, lebih baik bangun rumah baru daripada renovasi. Gitu teman-teman. Kalau renovasi itu ribet gitu. Jadi kalau anak Anda udah besar, udah terlanjur, Anda buat anak baru, ya, buat anak lagi, didik dengan benar gitu ya. Sehingga nanti hasilnya jadi bagus gitu ya. Yang udah berlalu jangan diungkit-ungkit gitu ya, teman-teman. Oke. Ya, yang enggak gitu ya, yang enggak gitu ya. Yang dewasa aja bisa berubah kok ya. Yang umur 30 kasus klien saya tadi umur 35 tahun masih bisa dibenerin. Apalagi anaknya usia 20 tahun, 21. Itu mah bisa dibenerin. Tapi Anda harus tahu
caranya gimana, gitu. Nah ini, saya kalau lewat jam 12 malam susah tidur, apakah juga karena program pikiran? Yes. Ya, sebenarnya kalau kita mau tidur kapanpun ya tinggal tidur aja kan. Apa susahnya? Ya, jam 9 mau tidur ya tinggal tidur aja. Aduh, saya nggak bisa tidur, pikiran saya masih jalan. Loh, ini sebenarnya Anda dikendalikan pikiran atau Anda yang mengendalikan pikiran? Nah, coba jawab. Oke. Bukankah Anda yang bisa menghentikan pikiran Anda? Ya kan? Nah, itu teman-teman yang saya bisa sampaikan. Jadi ini adalah topik yang sangat, pikiran ini kalau mau dibahas itu bisa 3 hari ya teman-teman. Saya punya kelas sebelum pandemi, saya punya kelas yang namanya Core Transformation Camp. Oke, kelas itu 4 hari. Kelas itu ngomong tentang pikiran, pokoknya ngobok-ngobok tentang pikiran teman-teman. Itu saya ngajar dari mulai jam 9 pagi sampai jam 2 pagi. Ya, 4 hari teman-teman. Oke, jadi ngomongnya tentang pikiran aja, yo diobok-obok gitu ya. Jadi kalau saya dikasih waktu Tony 1 jam ini benar-benar mepet gitu ya. Saya hanya bicara tentang intisarinya apa. Nah, teman-teman belajar sendiri, dalemin sendiri nantinya. Gitu. Kebanyakan muridnya apa berhasil? Berhasil apa tidak tergantung masing-masing. Sama seperti orang kuliah. Kebanyakan berhasil apa enggak? Ya masing-masing. Gitu kan ya. Oke. Saya bukan dewa yang bisa memastikan, oh kalau belajar sama saya pasti berhasil. Wah, kalau bisa begitu enak banget gitu kan ya. Enak banget. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Oke, wah, topiknya semakin menarik ya. Akhirnya untuk materi ketiga kita selesai ya, dapat intisarinya. Terima kasih Pak Arisandi untuk sharingnya hari ini. Sahabat Yes. kelas, kita untuk bulan Agustus dapat kabar baik ya. Kebetulan Pak Arisandi punya jadwal, jadi sehingga mulai minggu depan kita bisa ketemu lagi. Tadinya kita cuma bisa ketemu 2 minggu sekali ya. Karena kesibukan Pak Arisandi, kebetulan di bulan Agustus ini waktunya pas, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan ketemu minggu depan ya. Jadi kita sepanjang Agustus ini kita akan ketemu setiap minggu ya. Untuk minggu depan topiknya akan semakin menarik ya, karena berbicara tentang pengelolaan keuangan ya. Ini Yes. semua orang butuh uang ya. Oke, demikian untuk kelas Thank sore you. ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Arisandi. Thank you Sampai ketemu semuanya. minggu depan. Oke, semoga semua semakin SKRB, sehat, kaya raya, bahagia. Thank you. Terima kasih Ketua kelas. Terima kasih Pak Dery. Terima kasih Pak. Selamat kelas Pak Andi. Terima kasih Terima Bantang. kasih Pak.